Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya? Tentunya sehat semua kan? Alhamdulillah. Oke, hari ini, pagi ini kita belajar masuk tema 5, ekosistem. Subtema 1, komponen ekosistem. Ada 2 muatan nanti yang kita bahas, yaitu muatan bahasa Indonesia dan IPA. Oke, kita masuk muatan bahasa Indonesia. Dilihat bersama-sama ya, itu kita melihat ada teks yang terdiri dari 3 paragraf berjudul Mengenal Ekosistem Alam. Teks apakah ini? Ada yang tahu? Ini adalah teks non-fiksi, yang berarti adalah teks yang memuat informasi berupa fakta dan data yang benar, yang sesuai. Ciri-ciri teks non-fiksi: 1. Berisi fakta di realita. 2. Menggunakan bahasa denotatif apa adanya. 3. Bertujuan memberikan informasi kepada khalayak umum. Selain kita belajar teks non-fiksi, kita juga belajar cara menentukan ide pokok dari teks non-fiksi tersebut atau dalam teks dari sebuah paragraf. Gimana caranya? 1. Dengan membaca teks secara keseluruhan dari awal sampai akhir. 2. Menentukan kalimat utama pada masing-masing paragraf. Kalimat utama biasanya terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. 3. Menentukan ide pokok yang ada dalam kalimat utama tersebut. Oke, jelas semua kan? Mengenai muatan bahasa Indonesia, kita masuk ke muatan IPA. Kita bahas adalah pengelompokan hewan. Jenis hewan berdasarkan makanannya ada 3 macam, yaitu hewan herbivora, hewan karnivora, dan hewan omnivora. Gambarnya bagus tentunya. Hewan herbivora adalah jenis hewan yang memakan tumbuhan. Hewan ini sebagian besar adalah hewan yang jinak. Di sebagian besarnya jinak. Ciri-ciri hewan herbivora merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara beranak, yang pertama. 2. Umumnya termasuk hewan kelompok mamalia. 3. Berdarah panas. 4. Memiliki gigi geraham yang lebar. 5. Termasuk hewan vertebrata. Contohnya ada 3 ini ya. Ada rusa, gajah, kelinci, dan banyak yang lainnya. Kemudian karnivora adalah jenis hewan pemakan daging atau hewan yang lainnya. Hewan ini juga biasa disebut predator. Apa ciri-cirinya, Pak? Memiliki kuku cakar yang tajam, memiliki gigi taring yang runcing dan kuat, kemudian bisa berlari dengan cepat. Kemudian bila burung, memiliki paruh yang tajam, kemudian memiliki racun atau dapat melemahkan mangsanya. Contohnya adalah di sini ya, harimau, elang, ular, juga ada singa. Nah, itu juga termasuk karnivora. Kemudian adalah omnivora. Apa itu omnivora? Adalah jenis hewan pemakan segala. Jadi ya makan tumbuhan, ya makan daging. Ciri-cirinya mempunyai pencernaan yang kompleks. Jadi yang berbeda dengan hewan karnivora maupun herbivora. Kemudian mempunyai gigi depan yang tajam dan gigi belakang yang datar. Kemudian sebagian besar bukan merupakan hewan mamalia dan sebagian yang lainnya adalah mamalia. Terus yang terakhir adalah sebagian besar berkembang biak secara bertelur dan sebagainya beranak. Tentunya adalah ini ada orangutan, beruang, kura-kura. Oke, kita lanjut ke rantai makanan. Bentuknya kayak rantai ya, melingkar itu ya. Rantai itu adalah kita mengerti bagaimana kehidupan di alam sekitar kita, yaitu proses makan dan dimakan. Jadi di situ ada produsen, ada konsumen, kemudian ada dekomposer. Contohnya di situ adalah semisal adalah produsen rumput. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, elang nanti ketika mati diuraikan, biasanya ulat-ulat. Atau juga ini ada contohnya adalah plankton dimakan udang, udang dimakan tuna, tuna dimakan singa laut diuraikan pengurai ulat tadi atau pengurai. Oke ya, itu materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.